Dan barangkali ini juga yang menjadi hasrat dari pribadi Musa yang akan kita bahas di pagi hari ini, untuk boleh menyampaikan harapannya bahwa wejangan yang akan disampaikan itu supaya tembus ke berbagai lini, berbagai sektor di dalam bangsa Israel pada waktu itu. Dan akan diharapkan, Musa sangat berharap bisa terus melintas di dalam setiap hati banyak orang, bahkan lintas generasi, bahkan wejangan itu bisa sampai dan masih terasa hingga saat ini bagi setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Apa wejangan itu? Wejangan itu kami pakai sebagai judul, yaitu janganlah takut dan janganlah tawar hati. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Judul ini berulang-ulang dipakai atau diekspos di dalam perjalanan hidup Musa, Yosua, perjalanan bangsa Israel. Bahkan saat ini pun kita pasti sangat dikuatkan oleh wejangan ini. Sementara beberapa saat yang lalu kami membaca dari kitab Ulangan pasal yang ketiga, namun biarlah itu menjadi PR buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua masih aktif di dalam pembacaan Alkitab hari-hari. Saya hanya akan membacakan dari kitab Ulangan pasal 3 ayat ke-28. Terima kasih Adi. Ulangan 3 ayat 28. Demikian bunyinya. Dan berilah perintah kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatinya, sebab dialah yang akan menyeberang di depan bangsa ini, dan dialah yang akan memimpin mereka sampai mereka memiliki negeri yang akan kau lihat itu. Secara sederhana dari firman Tuhan, perintah ini kepada Musa dapat ditengarai sebagai momentum dari akhir perjalanan Musa yang diberi kesempatan Tuhan berdiri di depan orang Israel, di mana Tuhan dengan otoritasnya menunjuk Yosua sebagai penerus Musa nantinya untuk masuk ke tanah perjanjian. Tentunya setelah melewati masa-masa pembentukan yang sungguh sangat luar biasa saat bersama Musa berdiri bagi bangsa ini. Betapa agung dan bijaksananya Tuhan kita yang masih menghargai Musa untuk tetap memakai hierarki dari perintah ini, yaitu memerintahkan Musa untuk memberikan perintah juga kepada Yosua atas bunyi wejangan agung ini. Wejangan ini barangkali ada di saat terakhir menjelang peralihan kepemimpinan, dan itu menjadi salah satu faktor dari peralihan kepemimpinan itu sendiri. Layaknya sebagai seorang yang akan pergi, selalu ingin meninggalkan kesan yang baik ketika di akhir perjumpaan itu di depan semua orang Israel. Dalam hal ini Musa yang sudah lanjut usia dan bahkan sudah divonis oleh Tuhan sendiri bahwa dia tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Ulangan 31 ayat 6 mencatat, sekali lagi wejangan ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lebih dari sekedar pesan atau nasihat baik kepada Musa sebagai generasi penerus, juga kepada seluruh orang-orang Israel saat itu yang dipimpinnya, hasrat untuk mewariskan itu, hasrat mewariskan pengalaman hidup yang di dalamnya penyertaan Tuhan itu hari lepas hari selama kurun waktu sekian lama, 40 tahunan, itu dapat diteruskan, dapat diabadikan, dapat dilestarikan di dalam hati dan jiwa dari generasi ke generasi bangsa ini.
Seperti di awal tadi saya kemukakan, itulah sebuah hasil dari Musa untuk selalu memberikan wejangan ini, berharap agar dapat diteruskan. Terutama ketika merasa bahwa sebentar lagi kayak semacam orang yang mau pergi jauh atau pensiun, meninggalkan banyak wejangan nasihat buat orang-orang di sekitarnya, orang-orang kepercayaannya. Penyertaan Tuhan ini yang menjadikan Musa semakin banyak mewarnai kehidupannya. Di dalam rentang waktu yang cukup lama, 40 tahun, dan melewati berbagai macam proses kehidupan. Demikian juga secara khusus Musa dalam hasratnya untuk agar perjalanan ini bisa terus. Secara khusus Musa menguatkan Yosua sebagai penerus kepemimpinan yang bersama memimpin bangsa ini hampir 40 tahun, selain menyadari bahwa perkenanan Tuhan itu hanya sampai di sini. Jadi dikatakan Musa tak akan masuk ke tanah perjanjian. Di samping beberapa hal yang ada secara natural, bahwa kemampuan seorang Musa juga sudah mulai tidak memadai dan lain-lain. Ulangan 31 ayat 7 menjelaskan tentang hal itu. Kalau Musa itu sangat berhasrat untuk selalu menyampaikan hal ini, wejangan ini kepada orang-orang di sekitarnya. Ulangan 31 ayat 7 menegaskan sekali lagi, lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel. Sekali lagi ujangan itu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Tidak salah apabila ayat 7 ini dimaknai sebagai sebuah legitimasi bagi Yosua di dalam peralihan kepemimpinan ini di hadapan bangsa Israel, sekaligus sebagai sebuah penguatan kepada Yosua agar dapat meneruskan tugas-tugas kepemimpinan untuk berdiri di depan bangsa ini dengan suatu keyakinan yang dibangun bahwa seperti tercatat di dalam ayat selanjutnya, ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Kemudian demikian juga Yosua menyampaikan pesan ini kepada seluruh orang Israel. Tertulis di dalam Yosua 10 ayat 25. Lalu berkatalah Yosua kepada mereka, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab secara itulah akan dilakukan Tuhan kepada semua musuhmu yang kamu perangi. Saya tertarik dengan stressing pada secara itulah. Itu penegasannya di Yosua 10 ayat 24. Yang bunyinya, setelah raja-raja itu dikeluarkan dan dibawa kepada Yosua, maka Yosua pun memanggil semua orang Israel berkumpul dan berkata kepada para panglima tentara yang ikut berperang bersama-sama dengan dia, marilah dekat, taruhlah kakimu ke atas tengkuk raja-raja ini. Maka datanglah mereka dekat dan menaruh kakinya ke atas tengkuk raja-raja itu. Begitulah wejangan Musa itu bergulir, singgah di dalam setiap hati orang Israel saat itu, hingga terpatri di dalam kitab Taurat sebagai wejangan agung yang mampu melintas waktu
melintas tempat, keadaan, bahkan di dalam setiap problem kehidupan sebagai nasihat agung. Bahkan kita tidak bisa menolak hingga saat ini wejangan itu masih terngiang-ngiang, masih ada buat kita semua sampai pagi hari ini. Nggak bisa dihilangkan, nggak bisa artinya dengan gampang kita jumpai. Banyak sekali kata-kata atau narasi jangan takut, baik di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Apakah pesan ini masih relevan dengan situasi masa kini? Adalah sebuah pertanyaan. Barangkali kita menjawab, tentu saja. Dan itu sangat mudah apabila pesan ini dikaitkan dengan situasi saat ini. Situasi politik, terutama menghadapi masa-masa pesta demokrasi hari-hari ini. Tidak saja dari sudut pandangan pergantian pemerintahan di dalam sistem demokrasi kita. Dan tentu saja kita nggak akan membahas ini di sini. Tapi mungkin di dalam obrolan kita sambil minum kopi antara pribadi-pribadi kita. Tapi pesan untuk jangan takut tetap menjadi harapan. Doa agar penyertaan Tuhan itu dinyatakan bagi kita di sini. Bukankah kita selalu bahwa keadaan bangsa dan negeri kita dalam doa syafaat kita? Bahkan hingga saat ini. Karena Tuhan sendiri di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-8 dikatakan, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau dan tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Banyak nilai-nilai yang ditularkan bagi kita semua. Bagaimana bangsa ini di dalam proses pembentukan Tuhan selama 4 dasawarsa. Perjalanan sejarah bangsa ini sungguh bisa menjadi cermin bagi kita semua. Bagaimana penyertaan Tuhan ini nyata dan memunculkan banyak hal yang berguna yang dapat diterapkan dalam kehidupan kita masa sekarang ini. Bagaimana Tuhan memilih Musa untuk berdiri di depan orang-orang Israel saat itu. Tentu saja kita akan lebih tajam nanti apabila kita mencermati awal cerita tentang Musa pada kitab Keluaran 3. Dalam dialog Musa dan Tuhan, terutama di dialog Musa dan Tuhan di Gunung Horeb. Keluaran 3 ayat 11 mencatat, tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadapi Firaun dan membawa orang Israel ini keluar dari Mesir. Itu pertanyaan Musa ketika terjadi proses dialog perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Respon Musa sungguh sangat menyadari keberadaan dirinya. Mungkin seperti kita juga apabila mendapat suatu kesempatan ataupun kehormatan, kita gagap. Tapi seandainya kita memiliki kerendahan hati, tentu akan bingung, takut, akan canggung, pasti akan mengatakan hal yang sama. Siapakah aku ini Tuhan? Namun sebaliknya, bisa juga ketika kita mendapat kehormatan, kesempatan itu bisa direspon dengan kebanggaan, bahkan dengan menepuk dada, bukan menunduk. Ini adalah suatu pemahaman, adalah suatu sikap respon dari kita terhadap setiap kesempatan yang diberikan Tuhan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi kita semua. Sementara itu, di ayat selanjutnya, Keluaran 3 ayat 12. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini.
respon Musa. Sekali lagi, jikalau kita ini paham, mengerti, bahkan menyadari hal ini, penyertaan Tuhan itu adalah segalanya. Seakan-akan tidak ada lagi yang kita butuhkan, karena kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kita. Juga kemudian bagaimana menariknya pula ketika Musa berdialog atau ngobrol dengan Tuhan di kemah pertemuan. Kita catat pada Keluaran 33. Secara jelas nanti Bapak Ibu juga bisa baca, mendalaminya. Bagaimana Musa itu meminta penyertaan Tuhan di gurun, yang dipakai sebagai judul dari perikop itu. Keluaran 33 ayat 15, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Pertama, Musa itu memerlukan penyertaan Tuhan. Teristimewa di pagi hari ini, kita semua pasti setuju bahwa kita pun sungguh memerlukan penyertaan Tuhan. Betapa kami juga perlu Engkau, Tuhan. Dan kami rindu Engkau menjawab, jangan takut. Teruslah memohon kepada Tuhan, sehingga kasih karunia Tuhan ada buat Indonesia, buat bangsa, buat gereja, buat keluarga, buat kita semua ada yang di ruang Zoom ini, untuk selalu memohonkan kepada Tuhan, naikkan syafaat bagi bangsa ini, dan terus melayani sesama, melayani Tuhan. Beginilah sharing ini kami sampaikan di pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.